Pendidikan kuantitas di rumah itu ibu. Pendidikan kualitas itu bapak. Ibrahim itu tidak pernah lama dengan Ismail. Tidak pernah lama dengan Ishak. Di Ishak sebentar pindah ke Ismail. Ismail sebentar pindah ke Ishak. Maka ada cerita banyak dalam Al-Quran. Baru lahir Ismail, ditinggal di antara Bukit Sofa dan Marwah. Dari Hajar pindah ke Sarah. Ternyata dilahirkan Ishak di sana oleh Sarah. Kemudian Ishak sempat diasuh, dididik, pindah lagi ke Ismail. Ismail masih kecil, gulam, mau disembelih, mimpi Ibrahim. Coba bayangkan, selesai masalah mimpi, kurban, ternyata diganti dengan seekor kibas atau domba, pindah lagi ke Ishak. Tidak lama di Ishak, Ibrahim pindah lagi ke Ismail. Ismail disuruh ganti palang pintu. Tahu palang pintunya apa? Istrinya. Ibrahim bilang, ceraikan itu, ganti palang pintumu. Artinya ceraikan itu istrimu. Karena kedapatan istrinya tidak berakhlak. Coba, tidak lama Ibrahim dengan Ismail, tidak lama Ibrahim dengan Ishak. Durasinya tidak lama. Yang lama membersamai Sarah, membersamai Ishak, Hajar membersamai Ismail. Durasinya lama. Maka ibu itu memang punya kuantitas yang harus lama dengan anak, tapi kualitas person itu bapak. Ada kedekatan verbal, Pak, yang Anda harus punya. Saya kasih ke salah satunya, Pak, yang selalu dilakukan Luqmanul Hakim kepada anaknya. Kita tahu Luqman, semua diskusi, mohon maaf bapak-bapak sekalian, semua diskusi yang diceritakan Quran, orang tua dengan anak, itu bapak. Ibrahim Ismail, Yakub Yusuf, ketika Yusuf bilang, qala ya abati inni ara fil manam inni ara ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Dia katakan, saya lihat ada matahari, bulan, dan ada 11 gugusan bintang sujud kepadaku. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida. Anakku, jangan ceritakan ini ke saudara-saudaramu, nanti dia iri lalu membuat sesuatu yang mencelakakanmu. Yakub Yusuf. Luqman dengan anaknya, qala ya bunayya, qala ya bunay, dia katakan aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Anakku, dirikan salat, kerjakan kebaikan, larang dari kemungkaran. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir, sabarlah nak, ala ma asabak. Ini ayah anak, Luqman anaknya, Ibrahim anaknya Ismail, Ibrahim anaknya Ishak. Ibrahim Ismail, apa dia katakan? Qala ya bunay inni ara fil manami anni azbahuk. Saya lihat dalam mimpiku saya menyembelihmu. Fanzur madza tara. Apa yang kemudian kamu apa yang kemudian kamu fikirkan? Apa yang menjadi pendapatmu? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Ayah, kerjakan apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ini As-Saffat. Bapak Ibu sekalian, saya kasih tahu, maka yang paling penting kalau suami tak pulang kerja, ibu, suruh dia ngobrol sama anak tak. Dan suami kalau pulang kerja jangan diam, tanya anak tak. Kualitas utama suami bukan kuantitas waktu, kualitas. Dan Allah ceritakan dalam Quran. Nah, tapi coba lihat kalau ibu-ibu. Lihat kalau ibu-ibu ya. Ustaz, kalau saya apa Ustaz? Perjuangannya yang dicerita di Quran, actionnya. Ibulah yang kemudian bisa mengawal anak tidak pegang HP kalau malam. Ibulah yang bisa memonitor anak tidak buka laptop nonton kalau malam. Hanya ibu. Kuantitas itu ada di ibu. Maka coba lihat apa yang terjadi tentang perempuan dengan anaknya. Siapa yang paling jelas kisahnya masalah ibu dan anak? Maryam. Coba buka surah Maryam. Yang banyak dilakukan Maryam terhadap Nabi Isa itu bukan komunikasi, Bapak Ibu sekalian. Justru Nabi Isa yang membela Maryam ketika kemudian dituduh bahwa Nabi Isa anak berzina, anak hasil zina. Nabi Isa yang bicara, qala inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kunt. Itu Nabi Isa yang bela. Tapi apa yang dilakukan Maryam? Semua tentang anak dia yang usahakan. Actionnya kalau ibu-ibu. Makanya cerita Quran tentang ibu, hamalathu ummuh
kurha hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluh. Ibunya mengandung dia dengan berat 9 bulan. Hamalat Al-Ahqaf, ini tadi Al-Isra. Hamalathu ummuhu, hamalathu hamil. Allah cerita tentang actionnya, hamilnya, melahirkannya. Wa wada'athu, wada' itu al-wada' itu melahirkan, actionnya semua ibu-ibu. Maka ibu-ibu yang bisa, nah, sarapan. Iya. Bapak jangan terlalu banyak teknis, dialog, Pak. Iya. Anak laki-laki, anak perempuan sama. Iya. Cerita, Ki, kalau tidak ada Tommy waktu tak untuk membersamai anak dengan kuantitas waktunya, ambillah kualitas waktunya. Hal yang paling saya sedihkan dengan sebuah cerita dengan jamaah saya di Pondok Indah, Pak, adalah seorang ayah, 1 anaknya perempuan, dokter, hebatnya dikasih kuliah, tapi hamil di luar nikah. Siapa yang paling kencang menangisnya ketika datang ini 2 orang tua? Habis kajianku di sana di Jaksel, ayahnya. Apa dia bilang ayahnya? 1 anak saya, Ustaz, perempuan, saya tidak bisa jaga, percuma semua harta saya. Oh, kalau aku kasih lihat gitu mukanya waktu itu, stresnya luar biasa. Dokter dia anaknya, hamil di luar nikah, baru-baru selesai dokternya, 1 anak perempuannya. Apa dia bilang? Saya cuma punya 1 anak, Ustaz, perempuan. Saya jaga baik-baik, saya kuliahkan baik-baik. Rasa-rasanya tidak ada gunanya semua mobil saya, semua rumah saya, semua perusahaan saya. Gak ada. Orang kaya banget ini orang, Pak. Ujiannya, anak perempuannya hamil di luar nikah. Seandainya anak perempuan ini tidak berpendidikan, oke lah, dokter. Subhanallah. Ujian hari ini, Pak. Ya. Saya dan Bapak semua harus berlindung banyak-banyak. Ya. Inilah fitnah akhir zaman. Hidup di akhir zaman, ya beginilah keadaannya. Lebih gila lagi nanti 2040, 2050, tidak ditahu keadaannya. Jaga anak tak baik-baik. Itulah kenapa ada hadis Nabi. Perhatikan. Siapa yang punya 2 anak perempuan? Coba angkat tangan. 2, 3, 4, seterusnya. Ada yang 5 anak perempuannya? 4. Ibu berapa? 4 anak perempuan. Bapak 4. Masya Allah. 3 perempuan. Ada laki-lakinya? 2. Berapa, Bu? 3 juga. Coba dengarkan ini hadis Nabi SAW. Nah, biar adil, jangan saya baca hadisnya, nanti dikira bale-bale Ustaz. Saya kasih Ustaz Izar yang baca. Atau kasih ini yang ada anak perempuannya. Bang, saya Pak, sini Pak. Hadiah Pak buat Bapak ini. Nah, Ustaz Izar, saya kirimkan Ustaz, kasihkan handphonenya Ustaz Izar ke dia, suruh baca ini hadis. Ini hadis tentang anak perempuan. Saking susahnya lah dijaga mereka. 3 hadis. Langsung saja baca ininya, Pak. Saya bacakan Arabnya, Bapak bacakan Indonesianya. Oke. Ya. Masih ada waktu ke ini? Masih toh? Kita lanjut makan siang di cobek-cobek. Ayo Ustaz, ayo Pak. Hadis pertama dulu Pak. Dari Aisyah. Ya. Ya. Ya coba. Ya. Oke. Pak siapa Pak namanya? Arafah. Salam kenal Pak. Baik, silakan Pak baca. Artinya saja. Dari Aisyah, itu yang di atasnya saya dibaca. Dari Aisyah radhiyallahu anhu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata,
ada seorang wanita masuk ke tempat tur dan bersamanya ada 2 anak gadisnya. Ada berapa anak gadisnya? 2. Oke. Wanita itu meminta sesuatu, tetapi aku tidak menemukan sesuatu apapun di sisiku selain sebiji kurma saja. 1 biji kurma dia punya Aisyah. Oke, terus? Lalu aku memberikan kepadanya, kemudian wanita tadi membaginya menjadi 2 untuk kedua anaknya itu. Jadi diberikan 1 kurma, kan tinggal 1 kurmanya. Terus itu ibu dikasih, dia tidak makan, dia bagi 2 untuk siapa? Anak. Begitulah ibu-ibu, action, tidak banyak bicara. Action. Lihat gini nah, hadis. Lanjut. Sedangkan ia sendiri tidak makan sedikit pun dari kurma tersebut. Itulah ibu. Kalau bapak nambiki dulu, baru nak kasih anaknya. Pak, jangan meki bohong. Begitu tonja saya. Sama Jeki. Tapi kalau istriku tidak memang. Kalau mama aku tidak. Begitu Jeki, kita memang laki-laki. Iya. Akal tak bisa, kan ada kurma. Gigi dulu sedikit, baru bagi 2 untuk anak. Kalau ibu tidak. Lihatlah ini kasih sayang. Ini hadis. Saya doktor saya ilmu hadis Bapak Ibu sekalian. Iya. Meneliti saya yang begini-begini. Oke, lanjut ya. Perhatikan. Setelah itu ia berdiri lalu keluar. Setelah itu berdiri pulang. Lanjut. Kemudian Nabi SAW masuk ke tempatku. Lalu saya ceritakan hal tadi kepada beliau. Lalu dicerita sama Aisyah kejadian tadi. Apa kata Nabi? Nabi SAW pun bersabda, barang siapa yang diberi cobaan. Diberi cobaan. Coba lihat. Kata-katanya Nabi SAW bilang, barang siapa yang diberi cobaan. Lanjut. Sesuatu karena anak-anak perempuan. Karena anak-anak perempuan. Jadi anak perempuan itu udah cobaan. Makanya dulu mohon maaf sekali, ada di Quran. Ya. Setiap anak perempuan lahir di zaman itu dibunuh Pak. Karena malu orang punya anak perempuan dulu. Maka ada ayat Quran banyak sekali. Itulah kenapa Islam datang dengan memuliakan wanita. Dengan banyak hadis, termasuk hadis ini, kemuliaan mengasuh anak perempuan. Oke, lanjut. Perempuan seperti itu, lalu ia berbuat baik kepada mereka, maka anak-anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang untuknya dari siksa neraka. Anak perempuan itu akan menjadi penghalang dari siksa neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baca nomor hadisnya, Pak. Bukhari. Riwayat Bukhari nomor 5995 dan Muslim nomor 2629. Tuh. Oke, lanjut. Bawahnya lagi, Pak. Masih ada. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah lagi. Kenapa Aisyah lagi? Karena dia yang sering datangi ibu-ibu. Oke? Lanjut. Saya didatangi oleh seorang wanita miskin. Didatangi lagi ada wanita miskin. Lanjut. Yang membawa kedua anak dari sama, 2 juga anak perempuannya. Lanjut. Lalu saya memberikan makanan kepada mereka berupa 3 buah kurma. Kalau tadi tinggal 1 kurmanya, kalau ini kejadiannya ada 3 kurma, masing-masing dapat 1. Lihat apa yang dilakukan itu ibu. Wanita itu memberikan setiap sebiji kurma itu kepada kedua anaknya dan sebuah lagi diangkat lagi ke mulutnya. Nah bagi nih 1 anaknya 1, 1 anaknya 1. Mau mikodong dia makan yang 1, betul atau tidak? Oke, lanjut. Namun kedua anaknya itu meminta kurma yang hendak dimakan tersebut. Pas mau dia makan, ini anak sudah lebih dulu makan, habis mie kurmanya. Anak ini bilang, "Ma, masih mau kak? Ma, saya masih mau." Lanjut. Kemudian wanita tadi memotong buah kurma yang hendak dimakan itu menjadi 2 bagian dan diberikan kepada kedua anaknya. Ini kalau ibu-ibu, kalau bapak-bapak, kalau bapak-bapak kita bilang, ada mie jatahmu nak. Betul tidak? Karena otak tak Pak. Semua kita sama. Akal, laki-laki pakai akal, perempuan hati, perasaan. Makanya diciptakan wanita itu dari tulang rusuk, dekat dengan hati. Karena tidak bisa itu ibu tidur kalau anaknya demam. Susah sekali dia tidur. Tapi bapaknya, suaminya ngorok sampingnya. Cocok ibu? Jangan ibu walu-walu bu. Bentar-bentar ada suami tak? Cocok atau tidak itu? Tidak bisa itu ibu-ibu kodok tidur. Demam 5 anaknya, 1 saja demam.
tidur ndak bisa, bawa mobil juga susah dia juga makan enak. Nah pikir anaknya, padahal demam gitu. Suaminya makannya lahap, habis, ngorok tidurnya, telepon di kanan kiri. Iya. Baru ibunya, suaminya ditanya, tidak ada gitu kodok empati, tak dia bilang, apakah obat bisa kubelikan? Itu jadi suami, beli obat. Padahal istri itu cuma mau dirasakan apa yang dia rasakan. Nah ibu juga jangan paksa, karena memang beda karakternya laki dan perempuan, beda sekali. Ya, biar kita minimal tampak, ada itu perempuan tuh biasa gini, minimal tampakkan wajah sedih. Dia bilang suaminya, tidak bisa kak. Iya, mohon maaf ya Bu ya. Oke lanjut, ini seru ini hadis. Oke, jadi materi pertama tadi handphone, materi kedua tega. Ini bagian daripada tega. Coba lihat lanjut lagi sedikit hadisnya. Keadaan wanita itu membuat saya takjub. Takjub, Aisyah takjub. Karena anak sudah dikasih satu kurma, ini jatah ibunya. Nah dia mau makan, masih dia bagi dua untuk anaknya, untuk dia tambah. Jadi dia tidak makan apa-apa, anaknya satu setengah. Kemudian, maka saya beritahukan perihal wanita itu kepada Rasulullah SAW. diceritalah ke Rasulullah. Lanjut. Lantas beliau pun bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan untuk wanita itu masuk surga karena perbuatannya, atau akan dibebaskan juga dari siksa neraka. Coba lagi, ulang Ki. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan, bukan telah memasukkan, mewajibkan. Kita tahu itu istilah mewajibkan. Pasti ini orang masuk surga, gara-gara dia sayang sekali anak perempuannya itu. Dan atau akan dibebaskan dari siksa neraka. Hadis riwayat Muslim. 2630. Ini bukan Abu Daud, bukan Tirmidzi. Ini saya ambilkan Ki Bukhari, Muslim semua Bapak Ibu sekalian. Yang kita tolak dari Rasulullah, ini cerita kisah nyata.